Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir betapa banyak manusia yang tersesat dalam keyakinan yang salah? Mereka menyembah benda-benda mati, menggantungkan harapan pada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak mampu menolong dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain. Di antara para nabi yang diutus Allah untuk membimbing manusia, ada seorang nabi yang kisah perjuangannya penuh dengan ujian. Dia menantang seorang raja yang merasa dirinya sebagai Tuhan. Dia dihina, diusir, bahkan dibakar hidup-hidup di dalam api yang berkobar. Namun keteguhan imannya tak tergoyahkan. Inilah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang utusan Allah yang membuktikan bahwa api sekalipun tidak akan membakar seseorang yang memiliki keteguhan iman kepada Allah. Mari kita menyelami kisahnya lebih dalam. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada zaman dahulu ada sebuah negeri besar dan makmur bernama Babilonia. Negeri kaya raya tersebut dipimpin oleh seorang raja yang zalim. Di Babilonia, hampir semua orang menyembah patung-patung berhala. Setiap rumah memiliki sesembahan mereka sendiri. Setiap sudut kota dihiasi dengan kuil-kuil megah, tempat manusia berlutut di hadapan benda mati yang mereka anggap sebagai Tuhan. Namun yang paling berbahaya adalah rajanya yang bernama Namrud. Dia bukan sekadar penguasa, tetapi juga seseorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dengan kekejamannya, dia memaksa rakyat untuk tunduk, menyembahnya, dan mengakui kekuasaannya. Di negeri yang penuh kesyirikan ini, seorang anak lelaki lahir. Kelak dia akan membuktikan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Namanya adalah Ibrahim. Sejak kecil Ibrahim sudah menunjukkan keistimewaannya. Dia bukan anak yang hanya menerima sesuatu tanpa berpikir. Dia selalu mempertanyakan apa yang dianggap benar oleh kaumnya. Suatu hari dia melihat ayahnya Azar sedang sibuk mengukir sebuah patung. "Ayah, apa yang sedang kau buat?" tanya Ibrahim. "Ini adalah Tuhan kita." "Nah," jawab Azar sambil tersenyum. Ibrahim mengernyitkan dahi. Dia mengamati patung itu. Sebuah bentuk yang dibuat dari kayu, dipahat dan diukir oleh tangan manusia. "Ayah, jika ini adalah Tuhan, mengapa engkau yang membuatnya? Bukankah Tuhan seharusnya menciptakan manusia, bukan sebaliknya?" Azar terdiam sejenak, lalu tertawa. "Ibrahim, kau ini anak kecil yang terlalu banyak berpikir. Ini adalah tradisi kita sejak lama. Semua orang menyembah berhala ini. Mereka memberi kita rezeki, kesehatan, dan keselamatan." Namun Ibrahim tidak puas dengan jawaban itu. Setiap hari dia melihat bagaimana orang-orang membawa makanan, buah-buahan, dan sesajen ke depan patung-patung itu. Mereka berdoa dengan khusyuk, berharap patung-patung itu akan mengabulkan permintaan mereka. Namun Ibrahim memperhatikan sesuatu yang aneh. Burung-burung datang dan memakan sesajen yang diletakkan di kaki patung-patung itu. Jika benar berhala-berhala ini adalah Tuhan, mengapa mereka tidak bisa mengusir burung-burung itu? Hati kecil Ibrahim semakin menolak kepercayaan kaumnya. Malam demi malam Ibrahim terus berpikir. Suatu hari dia melihat langit yang begitu luas dihiasi bintang-bintang berkilauan. "Inikah Tuhan?" gumamnya dalam hati. Namun seiring berjalannya waktu, bintang-bintang itu mulai redup dan menghilang. Tidak, Tuhan yang sejati tidak mungkin lenyap. Kemudian dia melihat bulan yang bersinar terang, lebih besar daripada bintang-bintang. "Mungkin ini Tuhan," katanya. Tapi ketika fajar tiba, bulan pun tenggelam. Tuhan tidak mungkin menghilang seperti ini. Pagi harinya, matahari terbit dengan cahayanya yang luar biasa terang. "Ini pasti Tuhan karena Dia yang paling besar." Namun saat senja tiba, matahari pun tenggelam di ufuk barat. Saat itulah Ibrahim memahami sesuatu yang lebih dalam. Tuhan yang sejati tidak mungkin muncul dan menghilang. Tuhan yang sejati haruslah yang menciptakan langit dan bumi. "Aku tidak akan menyembah yang terbenam. Aku hanya akan menyembah Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi." Quran Surat Al-An'am ayat 79. Sejak saat itu dia yakin bahwa hanya Allah yang pantas disembah. Namun keyakinan ini membawanya ke dalam ujian yang besar. Semakin Ibrahim menyeru kaumnya kepada kebenaran, semakin besar pula perlawanan yang dia hadapi. Ayahnya sendiri menolaknya. "Ibrahim, jika kau masih terus menentang kepercayaan kami, aku tidak akan menganggapmu sebagai anak lagi." Tetapi Ibrahim tidak gentar. Dia ingin membuktikan kepada kaumnya bahwa berhala-berhala mereka tidak memiliki kekuatan apapun. Suatu hari ketika seluruh penduduk Babilonia pergi merayakan festival di luar kota, Ibrahim memasuki kuil utama. Dia menatap patung-patung yang berjejer rapi di dalam kuil. Dengan kapak di tangannya, dia mulai menghancurkan patung-patung satu per satu. Hingga akhirnya dia meninggalkan satu berhala terbesar dan menggantungkan kapaknya di lehernya. Ketika penduduk kembali, mereka terkejut. "Siapa yang berani melakukan ini?"
Ibrahim, dialah yang selalu menghina Tuhan-Tuhan kita. Mereka menangkapnya dan membawanya ke hadapan Raja Namrud. Raja Namrud menatap Ibrahim dengan marah. Apakah kau yang menghancurkan berhala-berhala ini? Dengan tenang Ibrahim menjawab, tanyakan saja pada berhala terbesar itu. Bukankah kapak ada di lehernya? Semua orang terdiam. Mereka sadar bahwa patung-patung itu memang tidak bisa bicara. Namun bukannya sadar, mereka justru semakin murka. Bakar dia agar tahu kekuatan Tuhan-Tuhan kita. Mereka menyalakan api yang begitu besar. Panasnya terasa dari kejauhan. Ibrahim dilemparkan ke dalamnya, namun Allah berfirman, wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Dan Ibrahim pun selamat tanpa luka sedikit pun. Orang-orang terdiam. Mata mereka terpaku pada kobaran api yang berkobar begitu dahsyat. Asap hitam mengepul ke langit, menjadikan suasana semakin mencekam. Mereka semua menunggu teriakan kesakitan dari Ibrahim. Mereka ingin melihat tubuhnya hangus terbakar dan membuktikan bahwa berhala-berhala mereka masih memiliki kekuatan. Namun menit demi menit berlalu. Tidak ada jeritan, tidak ada bau daging yang terbakar. Sebaliknya angin berembus sejuk dari arah api yang berkobar. Para prajurit yang berdiri di dekatnya tiba-tiba merasa dingin, seolah musim dingin tiba di tengah panasnya Babilonia. Dan kemudian perlahan api mulai meredup. Saat asap mulai menghilang, semua orang melihat sesuatu yang membuat mereka ternganga. Ibrahim masih berdiri di tengah bekas api itu, pakaiannya utuh, rambutnya tidak terbakar, wajahnya bersinar penuh ketenangan. Ia melangkah keluar dengan mantap, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ketakutan menyelimuti hati orang-orang Babilonia. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah Ibrahim benar-benar dilindungi oleh Tuhan yang lebih kuat? Sebagian orang mulai meragukan keyakinan mereka. Namun Raja Namrud tidak terima. Wajahnya memerah karena amarah dan harga dirinya yang hancur. Dia yang mengaku sebagai Tuhan tidak mampu membakar seorang manusia. Namrud menatap Ibrahim dengan tajam. Dia tahu jika keajaiban ini dibiarkan tanpa jawaban, rakyatnya akan mulai berpaling darinya. Dia harus menunjukkan bahwa dia tetap yang paling berkuasa. Ibrahim, kau berkata bahwa Tuhanmu yang menyelamatkanmu dari api. Jika memang begitu, maka tunjukkan kekuasaannya kepadaku. Ibrahim menatap raja dengan tenang. Tuhanku adalah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dia yang memberi kehidupan kepada semua makhluk. Namrud tersenyum sinis. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dia memanggil 2 orang tahanan ke hadapannya. Dengan satu gerakan tangan, dia memerintahkan prajuritnya membunuh salah satu tahanan itu dengan pedang. Sementara tahanan yang satunya dibiarkan hidup. Lihat, aku telah memberi kehidupan kepada yang satu dan mengambil kehidupan dari yang lain. Bukankah ini bukti bahwa aku juga berkuasa? Ibrahim menggelengkan kepala. Itu bukan memberi dan mengambil kehidupan, wahai Namrud. Itu hanya membunuh seseorang. Jika memang engkau Tuhan, lakukanlah sesuatu yang benar-benar menunjukkan kekuatanmu. Ibrahim melangkah maju dan berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Jika engkau benar-benar Tuhan, terbitkanlah matahari dari barat. Seisi ruangan terdiam. Namrud membuka mulutnya tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Namrud tahu bahwa dia tidak bisa melawan tantangan itu. Dia yang mengaku sebagai Tuhan tidak mampu mengubah pergerakan matahari. Kesombongan yang dia bangun selama bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Tetapi bukannya tunduk kepada kebenaran, Namrud justru semakin murka. Usir dia, aku tidak mau melihatnya lagi di kerajaanku. Ibrahim pun diusir dari Babilonia. Dia meninggalkan negeri itu dengan hati yang teguh. Dia tidak membawa harta, tidak membawa pengikut, hanya membawa keimanan kepada Allah yang Maha Kuasa. Bersama istrinya, Sarah dan keponakannya, Lut, mereka mengembara ke berbagai negeri, menyebarkan ajaran tauhid. Di setiap tempat yang mereka singgahi, Ibrahim menceritakan bagaimana Allah menyelamatkannya dari api. Dia berbicara tentang kebesaran Allah, tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah. Banyak yang menolak, tetapi ada juga yang menerima kebenaran, hingga akhirnya Allah memberikan ujian baru kepadanya. Sebuah ujian yang akan mengukuhkan namanya sebagai salah satu nabi terbesar sepanjang sejarah.
Tahun demi tahun berlalu. Ibrahim dan Sarah terus berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang anak. Akhirnya doa itu terkabul. Dari pernikahannya dengan Hajar, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Ismail. Kelak dia akan menjadi nabi besar utusan Allah. Ibrahim sangat mencintai anaknya. Namun suatu malam dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat dirinya sendiri menyembelih Ismail sebagai persembahan kepada Allah. Dia terbangun dengan tubuh gemetar. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah wahyu dari Allah. Hatinya bergolak. Bagaimana mungkin dia harus mengorbankan anak yang telah lama dinantikan, namun keimanannya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada dunia. Keesokan harinya, dia memanggil Ismail dan berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ismail yang telah dididik dengan iman sejak kecil menjawab dengan penuh keteguhan, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dengan hati yang berat tetapi keyakinan yang teguh, Ibrahim membawa Ismail ke sebuah tempat di Mina. Dia membaringkan anaknya, mengangkat pisaunya, dan dengan penuh ketundukan kepada Allah, dia bersiap untuk melaksanakan perintah tersebut. Namun saat pisaunya hampir menyentuh leher Ismail, terdengar suara dari langit, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya kami telah menebusnya dengan seekor sembelihan yang besar." Saat Ibrahim membuka matanya, dia melihat bahwa Ismail masih hidup. Di dekatnya ada seekor domba yang telah Allah kirimkan sebagai gantinya. Ibrahim bersujud, bersyukur atas rahmat Allah. Dan sejak saat itu, peristiwa ini menjadi sejarah yang terus dikenang oleh umat Islam di seluruh dunia melalui ibadah kurban pada hari raya Idul Adha. Kisah Nabi Ibrahim adalah kisah tentang keimanan yang tak tergoyahkan, tentang kesabaran dalam menghadapi ujian, dan tentang keyakinan bahwa Allah selalu bersama hamba-hambanya yang taat. Dari Babilonia hingga Makkah, dari api yang tak membakar hingga pengorbanan terbesar, semua perjalanan hidup Nabi Ibrahim adalah pelajaran bagi kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu bertawakal kepada Allah dalam setiap keadaan. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Ibrahim. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.